jalan, hadapi persoalan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus. Karena kalau menurut orang Arab, Isa, betul kan saudara-saudara? Ya, orang Arab lidahnya itu mengatakan Yesus Isa. Kita apa? Yesus. Inggris Jesus. Itunya pakai J. Jesus, saudara-saudara. Orang Chinese, Jepang, Korea, Yesus. Ya. Terus kemudian apakah Portugis atau Prancis? Yesus. Pakai Yesus. Jadi ada banyak ejaan. Yang utama apa saudara-saudara? Artinya Yesus itu apa? Yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Arti saudara-saudara. Ya. Nah sekarang mereka menggugat Yesus itu orang Yahudi, maka nyebutnya harus Yeshua. Yeshua, maka mereka berdoa itu dengan Yeshua Hamasiah. Saudara-saudara, bahasa lagi kan saudara-saudara. Ya, saya bilang, oh kalau gitu semua mesti diganti dong. Petrus ganti Kefas, Maria Marce mungkin. Ya. Semua harus ganti pakai bahasa Ibrani. Jadi saudara-saudara lihat, penguasaannya itu lewat bahasa, saudara-saudara. Ya. Kemudian itu dikatakan nama Yesus itu seharusnya Yeshua. Nah kemudian masalah Alkitab, saudara-saudara. Menurut mereka Alkitab itu bahasa Ibrani. Perjanjian baru itu terjemahan dari Ibrani ke Yunani. Saudara udah tahu, PL itu Septuaginta. PB itu pun katanya terjemahan dari Ibrani. Sekarang mari kita lihat dokumen yang ada dan tahun yang ada. Saudara-saudara, perjanjian baru Yunani. Ya, tahunnya dari mana? Ada dokumennya. Nah, dokumennya itu disebut kodeks. Kira-kira kalau bahasa kita kodifikasi gitu saudara-saudara. Ya, itu dikumpulkan dari 5.300 unsial. Unsial itu kulit domba ditulis pakai tangan dalam huruf besar. Latin sama Yunani itu semuanya juga huruf besar saudara-saudara. Ya. Dari 5.300 unsial. Ya. Kodeks itu kumpulan dari naskah-naskah kuno. Ya, akhirnya menjadi Alkitab, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, dari dokumentasi yang ada, itu ada 5 kodeks. Kodeks Vatikanus. Saudara-saudara, nanti di pertemuan yang kedua ya, saya mungkin sempat susun lagi ini. Nanti saya bagiin ke saudara-saudara. Yang tidak dibagikan tuh yang menyangkut nama mungkin. Ya. Jadi saudara-saudara, Kodeks Vatikanus itu yang paling tua, 325 sampai 350 Masehi. Ini adanya di Vatikan, di Roma. Kemudian Kodeks Sinaiticus 350 Masehi. Ini adanya di London. Kemudian Kodeks Alexandrinus itu tahun 400 Masehi, ada di London, saudara-saudara. Jadi ada fotonya. Si penulis itu, saudara-saudara, punya fotonya diambil. Karena dokumen asli nggak mungkin dibawa oleh dia. Kemudian Alexandrinus itu di London. Epremi ada satu yang di Cambridge, saudara-saudara, Besa itu di Cambridge. Terus Epremi saya lupa di mana. Ya, tapi saudara perhatikan tahunnya. Saudara-saudara, itu naskah-naskah kuno mulai dikumpulkan sejak pemerintahan Raja Konstantin.
Konstantin itu kaisar pertama Roma yang jadi orang Kristen, itu sekitar 325. Jadi pada era pemerintahannya Konstantin, naskah-naskah kuno dikumpulkan, digabung, saudara-saudara, disebut kodeks. Kalau penulis pertama, kalau nggak salah itu Markus, ya dari tahun 70-an, tahun 100 lebih gitu, dia sudah mulai menulis pengalaman dia bersama dengan Tuhan. Ya, itu yang mulai nulis Markus, saudara-saudara. Nah, nanti saya lengkapi, saudara-saudara. Oke, saudara-saudara, yang saya mau buktikan itu gini, saudara-saudara, bahwa pertama ini ditulis di dalam bahasa Yunani sejak tahun 325 Masehi, tahun 600-an, saudara-saudara. Jadi ini sudah ada. Kemudian dari 5.300 dokumen itu, kira-kira 1.500 itu diterjemahkan ke bahasa Suriah dan Koptik. Koptik itu di Mesir, saudara-saudara. Ya. Jadi sebetulnya kata Allah atau kata Allah, sebetulnya saudara-saudara, itu pun ada di dalam Alkitab bahasa Arab. Alkitab, kitab kita, saudara-saudara, kitab suci kita, saudara-saudara. Ya, saya jadi ingat, saudara-saudara, kita pakai Alkitab juga sebetulnya bahasa Arab, mestinya Biblika, saudara-saudara. Ya. Tapi oke lah, saudara-saudara. Ya. Artinya sama, kitab suci sebetulnya sih. Ya. Jadi, saudara-saudara, dari ini sebetulnya tahun 300-an, 300 itu udah diterjemahkan ke bahasa Koptik, bahasa Syria, saudara-saudara. Ya. Jadi Perjanjian Baru dari Yunani itu tersebar ke berbagai bahasa. Nah, saudara-saudara, itu pembelaan kita bahwa tidak betul Perjanjian Baru itu Ibrani, ya. Sehingga nama Yesus memang diberikan ketika era pemerintahan Roma. Era pemerintahan Roma, sensus penduduk, saudara-saudara, maka dipakai kata Yesou itu dalam bahasa Yunani, saudara-saudara. Nah, yang penting sebetulnya itu masalah ejaan, yang penting itu artinya, gitu, saudara-saudara. Ya. Kami suka gurau, saudara-saudara. Di dalam gurau itu ada jemaat kami, saudara-saudara, ya, keturunan Chinese. Jadi darahnya darah Chinese, tapi karena ketentuan naturalisasi dulu harus pakai nama Indonesia, saudara-saudara. Jadi kalau nama aslinya misalnya Buncikong gitu, tapi pakai bahasa Indonesianya Amin, saudara-saudara. Tapi sebenarnya darahnya darah Chinese, ya, hanya namanya aja, tapi sama, Amin dan Buncikong. Untung nggak dipakai ibadah, saudara-saudara. Kalau dipakai ibadah kan Amin, Amin, menjadi Buncikong gitu. Nah, itu contoh, saudara-saudara, nggak terlalu tepat, saudara-saudara. Ya. Oke, saudara-saudara. Jadi pembelaan kami sebetulnya bahwa Alkitab kita diambilnya dari ini, saudara-saudara. Yang paling lengkap itu ini, Kodeks Sinaiticus. Nah, sejarah Alkitab di Indonesia ini. Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan,
bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian.